Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis terhadap strategi cyber PR yang dilakukan oleh perusahaan pergi-pergi dalam meningkatkan brand awareness. Ya baik, di sini ada teman-teman dari kelompok 2, kelompok Ampers. Di sini ada Lydia, Nazrah, Rochelle, Farida, dan Afni. Oke, ini bisa langsung share screen, Mbak. Ya, next, Mbak. Ya, jadi untuk yang pertama ada analisis deskriptif dari perusahaan pergi-pergi. Di sini ada deskripsi singkat mengenai profil atau perusahaan pergi-pergi. Jadi pergi-pergi atau PTG Online Destinations adalah perusahaan pemesanan tiket dan penginapan secara daring melalui situs web serta ponsel pintar. Jadi dengan adanya pergi-pergi ini dapat memudahkan masyarakat untuk memesan sebuah tiket secara online yang bisa dipesan di website mereka yaitu pergi-pergi.com dan juga dapat dipesan melalui aplikasi yang dapat di-download di smartphone. Nah, pergi-pergi ini fokus menyediakan layanan pemesanan tiket online untuk wisatawan Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, pergi-pergi ini pun memperluas bisnisnya. Jadi mereka tidak hanya fokus di penjualan tiket pesawat saja, namun sekarang juga menyediakan penjualan tiket kereta dan pemesanan hotel. Nah, sebagai salah satu agen perjalanan online, pergi-pergi ini juga merancang dan mengimplementasikan aktivitas cyber PR dalam meningkatkan brand awareness. Misalnya saja melalui media sosial yang mereka miliki, seperti yang nanti akan kami bahas lebih dalamnya. Sehingga dengan adanya aktivitas cyber PR ini dapat meningkatkan merek dan memperoleh prestasi yang membanggakan untuk perusahaan pergi-pergi ini sendiri. Nah, di sini ada prestasi cyber PR yang telah diraih oleh pergi-pergi. Pergi-pergi sebagai salah satu agen perjalanan online Indonesia menjadi salah satu agen perjalanan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, hal ini terbukti dari hasil survei dailysocial.id yang menyatakan bahwa pergi-pergi berada pada urutan ketiga untuk pembelian tiket pesawat dan kereta, dan urutan kelima untuk pemesanan hotel. Selain itu juga di awal tahun 2018, pergi-pergi juga berhasil mendapatkan 2 penghargaan, yaitu sebagai Silver Champion dalam acara Indonesia Wow Brand 2018 dan Netizen Online Reservation Choice pada tahun 2018. Dari beberapa prestasi yang diraih pergi-pergi, menurut kami pergi-pergi ini sangat peka dan cepat tanggap dengan perkembangan teknologi. Pergi-pergi ini juga mengimplementasikan aktivitas cyber PR untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, jika hal ini terus dilakukan, maka akan semakin banyak memperoleh brand awareness dari audiens. Nah, di sini selanjutnya ada analisis target audiens dari pergi-pergi. Adapun target audiens dari pergi-pergi ini termasuk ke dalam audiens yang telah dituju. Di mana maksud dari audiens yang dituju ini artinya itu seorang PR-nya memandang bahwa target itu memiliki kepentingan dengan kegiatan PR tersebut. Dan hal ini tuh dapat dicapai melalui sebuah analisis. Jadi seorang PR tersebut tuh menjelaskan konten dan pesan yang mereka inginkan. Dan kemudian menganalisis audiensnya lalu mengemas informasi yang sesuai. Nah, di sini pergi-pergi itu melakukan segmentasi audiens itu dengan cara menganalisis dari segi demografis, geografis, dan lifestyle. Next, Mbak. Nah, di sini yang pertama itu ada dari segi analisis demografis. Jadi pada awalnya kelompok yang menjadi target utama itu merupakan golongan usia dewasa, berkisar usia 26 sampai 40 tahun yang memiliki pendapatan cukup. Tapi pada saat ini juga target pasar pergi-pergi ini juga bergeser hingga kepada golongan usia remaja milenial. Kenapa? Karena milenial ini dianggap sebagai generasi yang maunya mudah, cepat, dan tepat. Pokoknya ya anti ribet gitulah ya. Terus itu ada analisis dari segi geografis. Analisis geografis ini tuh dilakukan dengan mengklasifikasikan klien ke dalam bagian-bagian berdasarkan geografis. Nah, untuk pergi-pergi sendiri, mereka itu menargetkan masyarakat dalam daerah perkotaan dan juga perdesaan. Bahkan mereka juga mengembangkan pelayanannya hingga ke internasional. Ya, jadi target secara luasnya itu adalah masyarakat yang berada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, analisis dari lifestyle atau gaya hidup konsumennya. Adapun target sasaran dari pergi-pergi ini itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa petualang, memiliki minat tinggi untuk traveling atau bepergian. Karena seperti yang kita tahu juga, traveling sekarang ini kan menjadi salah satu aktivitas yang sudah menjadi perilaku gaya hidup masyarakat. Selain itu juga orang-orang yang paham akan teknologi. Jadi target ini juga penting karena orang-orang yang paham teknologi itu menjadi peluang bagi pergi-pergi dalam menawarkan produk-produknya pada era digital saat ini. Dan pastinya juga orang yang selalu mengikuti tren. Selanjutnya di sini ada stakeholders dari pergi-pergi. Stakeholders sendiri itu ialah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan pergi-pergi.
Adapun stakeholder dari mereka ini adalah seperti karyawan dari Pegi-Pegi, terus tuh ada maskapai penerbangan dan hotel yang bekerja sama, baik domestik maupun internasional. Dan di slide ini juga bisa teman-teman lihat juga ada partner atau mitra yang bekerja sama dengan Pegi-Pegi. Di sini ada bank-bank yang bekerja sama seperti Bank BCA, Mandiri, BNI, terus ada marketplace seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan mitra lainnya yang teman-teman lihat seperti di slide ini. Oke, pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Lydia. Baik, terima kasih Mbak Nazra. Penjelasan berikutnya adalah tentang metode strategi yang telah diterapkan Pegi-Pegi. Ada 4, yaitu advertorial, writing competition, media asset, dan key opinion leader. Next. Yang pertama itu adalah advertorial. Seperti yang kita ketahui, advertorial itu adalah iklan yang dulunya itu adalah iklan cetak, tapi sekarang sudah merambat ke iklan online. Nah, tujuan dari Pegi-Pegi melakukan advertorial ini sendiri adalah untuk membuat artikel dengan tulisan perusahaan Pegi-Pegi ini, tapi tulisannya itu kebanyakan terkait tentang hal-hal baik dari Pegi-Pegi ini. Lalu yang kedua itu ada writing competition. Nah, writing competition ini sendiri adalah lomba menulis yang memiliki tema traveling bersama Pegi-Pegi. Di sini tujuan Pegi-Pegi melakukannya adalah yang pertama itu ketika ada orang-orang yang mengikuti lomba ini, mereka akan lebih sering searching Pegi-Pegi di Google atau di media internet lainnya, di mana nama Pegi-Pegi itu akan up ke atas, dan biasanya yang muncul itu adalah artikel-artikel yang baik, seperti artikel advertorial mereka tadi. Nah, dan juga ketika ada pemenang dari writing competition ini, pemenangnya ini akan dihadiahi jalan-jalan gratis bareng Pegi-Pegi, di mana si pemenang ini pasti bakal buat story kayak misalnya Labuan Bajo bareng Pegi-Pegi atau Jogja bareng Pegi-Pegi, di mana secara nggak langsung Pegi-Pegi juga sudah memiliki lebih luas jangkauannya oleh si pemenang-pemenang yang ada mengikuti writing competition ini. Next itu ada media asset. Media asetnya itu ya Pegi-Pegi itu memiliki banyak media aset ya, seperti website, Twitter, Instagram, dan YouTube, di mana mereka itu selalu menghadirkan konten-konten yang menarik dan sesuai dengan setiap medianya nih. Selain itu, mereka juga melakukan kolaborasi dengan travel blogger untuk istilahnya memberi tulisan-tulisan yang menceritakan tentang Pegi-Pegi. Dan yang keempat itu ada key opinion leader. Pegi-Pegi ini paham banget kalau misalnya setiap orang itu sangat menyukai misalnya saya menyukai Maudy Ayunda. Ketika Maudy Ayunda ini menceritakan sesuatu, saya pasti bakal searching gitu kan. Nah, jadi Pegi-Pegi memahami bahwa orang lain akan mudah terpanas-panasi oleh orang yang dia sukai. Karena itu Pegi-Pegi melakukan key opinion leader ini dengan menggunakan para YouTuber dan influencer yang memiliki banyak followers, di mana konten-kontennya itu nggak cuma sekedar iklan, tapi juga benar-benar menceritakan gitu. Kayak di dalam satu konten mereka itu ada satu titik di mana secara nggak langsung si pembicaranya ini akan mempromosikan Pegi-Pegi. Misalnya dia bilang, capek banget nih jalan, pengennya jalan bareng Pegi-Pegi. Pokoknya yang kayak istilahnya konten-konten asik aja gitu. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan lebih dalam bagian SMRCEE yang akan dijelaskan oleh Rosya dan Afni. Kepada Rosya, saya persilahkan. Terima kasih, Lydia. Selanjutnya ada SMCRE, itu ada Source, Message, Channel, Receiver, dan Effect. Yang pertama ada Source. Nah, Source ini bisa disebut sebagai sumber informasinya. Nah, bagi Pegi-Pegi sendiri ada 2, yaitu PR dan Media Relations Officer, yaitu pelaksana aktivitas Pegi-Pegi, dan juga ada informan pendukung, yaitu pengguna layanan dari Pegi-Pegi. Untuk message sendiri itu ada 3. Yang pertama ada advertorial. Nah, di sini advertorial ini menjadi salah satu bentuk kegiatan cyber PR dari Pegi-Pegi. Di sini mereka memanfaatkan media sosial itu sebagai bentuk untuk memasarkan produk mereka. Jadi masyarakat ketika advertorial tadi diunggah, itu masyarakat akan lebih kenal dengan Pegi-Pegi. Walaupun nanti di unggahan berikutnya mereka bisa kenal dengan produk Pegi-Pegi dengan hanya melihat logo dari Pegi-Pegi. Selanjutnya ada key opinion leader. Di sini Pegi-Pegi tidak hanya bekerja sendiri atau melaksanakan memasarkan produk itu sendiri, hanya internal saja, tetapi mereka mengajak kolaborasi dengan
influencer di Instagram ataupun juga YouTuber. Mereka akan menyisipkan scene atau konten di mana mereka akan menyebarkan informasi tentang pegi-pegi. Selanjutnya ada media aset. Untuk media aset sendiri ini, mereka pegi-pegi ini akan menyebarkan informasi atau konten yang unik dan kreatif melalui channel yang mereka punya. Nah, menyambung dari media aset tadi, pegi-pegi sendiri itu punya 5 channel. Yang pertama ada Instagram, website, YouTube, Twitter, dan aplikasi pegi-pegi. Tetapi setiap channel ini tidak hanya terfokus pada satu topik atau tema saja, tetapi mereka juga masing-masing channel ini punya konten atau unggahan yang pastinya punya topik yang berbeda. Seperti contoh yang terbaru itu pegi-pegi memiliki akun Spotify, di sana mereka mengunggah sebuah podcast. Di situ isinya pegi-pegi memberikan pengguna pegi-pegi itu memberikan testimoni terhadap pelayanan yang diberikan pegi-pegi. Selanjutnya untuk receiver dan effect saya serahkan ke Afni. Baik, terima kasih Rose. Receiver. Nah, penerima dari strategi yang dilakukan pegi-pegi ini yaitu semua kalangan yang sering menggunakan layanan perjalanan secara online, seperti traveling pas saat liburan atau perjalanan bisnis. Dan tentunya yang paham teknologi dan mengikuti tren atau cepat tanggap. Dan yang terakhir ada efek. Nah, impact yang didapatkan pegi-pegi ini sangat membantu masyarakat pada perkembangan teknologi di era digital pada masa sekarang, terutama perkembangannya pada agen perjalanan di Indonesia. Nah, hal tersebut didukung dengan meningkatnya kebutuhan untuk melakukan perjalanan online, baik perjalanan bisnis ataupun pribadi. Dan pegi-pegi ini pengen masyarakat tahu bahwa pegi-pegi adalah aplikasi atau jasa pemesanan tiket perjalanan online. Baik, akan dilanjutkan oleh Faridah. Terima kasih, Afni. Baik, analisis perspektif dari kelompok kami adalah dari beberapa prestasi yang diraih oleh pegi-pegi, menurut kami pegi-pegi ini sangat peka dan cepat tanggap dalam perkembangan teknologi. Nah, pegi-pegi ini juga mampu memetakan stakeholder mana sih yang kira-kira berpengaruh bagi mereka. Nah, sebenarnya hampir seluruh strategi PR, cyber PR yang dilakukan oleh pegi-pegi ini mengarah ke media relation karena fokus mereka adalah membidik pengguna media sosial. Nah, namun menurut data Comscore, situs pencarian tiket pesawat nomor 1 di Indonesia kini masih diraih oleh traveloka.com. Nah, pasti ada nih kelebihan dari Traveloka yang tidak dimiliki oleh pegi-pegi. Nah, oleh karena itu, bagi PR, kami akan merekomendasikan beberapa strategi cyber PR yang mungkin bisa diterapkan oleh pegi-pegi. Yang pertama yaitu EWOM atau Electronic Word of Mouth. Nah, karena zaman semakin digital, WOM ini yang tadinya adalah berkomunikasi langsung secara tatap muka, jadi bertransformasi menjadi elektronik atau digital. Contohnya adalah testimoni pelanggan yang biasanya kita jumpai di aplikasi Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, kami melihat pegi-pegi ini belum menggunakan strategi IWOM ini. Padahal kami melihat banyak peluang dan strategi ini tuh sangat efektif. Alasannya adalah karena yang pertama, IWOM ini bisa meningkatkan kepercayaan karena biasanya kan seseorang itu akan cenderung lebih mempercayai review atau rekomendasi orang lain, terutama komentar-komentar yang bagus gitu, sehingga memberikan kepercayaan customer untuk membeli gitu atau tertarik dengan perusahaan. Yang kedua adalah tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak karena memanfaatkan pengalaman yang didapatkan dari pelanggan. Nah, tapi pegi-pegi ini juga harus memberikan benefits nih untuk mereka yang sudah memberikan komentar itu tadi, memberikan review positif, seperti diskon, promo, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kami merekomendasikan strategi IWOM ini untuk pegi-pegi, mungkin nantinya pegi-pegi bisa menambahkan menu pilihan, menu penilaian atau ulasan di website mereka. Nah, yang kedua adalah website, webinar, atau online course, atau mengadakan online training. Misalnya, pegi-pegi ini mengadakan kursus bertema tips menabung ala backpacker, digital marketing, travel konsultan, dan lain-lain. Nah, pegi-pegi ini bisa mengadakan pelatihan gratis ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Dan itu bisa tidak dipungut biaya, jadi pegi-pegi nantinya bisa menyisipkan hidden advertising mengenai pegi-pegi, misalnya kayak ada promo-promo nih
rekomendasi-rekomendasi destinasi populer yang ada di aplikasi Pegi-Pegi. Nah, secara nggak sengaja, strategi ini tuh nanti akan memberikan awareness kepada audiens. Yang ketiga adalah virtual walking tour. Nah, virtual walking tour ini karena situasi pandemi sekarang ini masih tambah banyak gitu kan. Banyak orang-orang yang ingin liburan tapi nggak bisa terrealisasikan. Oleh karena itu, kami memberikan solusi terbaru. Pegi-Pegi ini mengadakan virtual walking tour. Jadi singkatnya virtual walking tour ini adalah konsep baru untuk berlibur di tengah pandemi gitu. Pegi-Pegi bisa berkolaborasi dengan 3D artist atau virtual tour guide. Selain itu juga berkolaborasi dengan misalnya pemandu-pemandu wisata yang nantinya akan cukup detail menjelaskan objek-objek yang akan dikunjungi secara online. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang di atas ini adalah walking tour di Bali. Yang kedua ini contoh virtual walking tour di Colosseum di Italia. Sepertinya jaringan saya tidak mendukung ya teman-teman. Nah, jadi ini contoh-contoh virtual walking tour gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami, dari kelompok 2, Comverse. Oleh karena itu, semoga informasi kita bisa diterima dan bermanfaat untuk kalian semua. Comverse, we are the future. Terima kasih. Terima kasih. Don't forget to like and subscribe.